Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, silakan ketua kelas memimpin doa. Silakan ketua kelas. Mbak duduk siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna wa akrimna binuril ilmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil lana abwaaba fadlika birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih anak-anak. Kenapa setiap pembelajaran itu harus dimulai dengan doa? Itu artinya untuk mempersiapkan jiwa kalian itu siap menerima ilmu, menerima pengetahuan dari Bapak Ibu guru. Oleh karena itu setiap pembelajaran seharusnya dimulai dengan doa. Nah, doa yang ada itu sudah dimulai kelas 7 ya sampai kelas 9. Anak-anak, hari ini kita akan mendalami sebenarnya makna sholat itu apa, terus dampaknya terhadap jiwa pribadi yang melakukan sholat, terutama anak-anak, itu kira-kira bagaimana secara teoritis. Jadi nanti setelah secara teoritis anak-anak praktek bersama Bapak Guru bisa hari berikutnya ya. Misalnya hari Senin kita mulai sholat duha, nanti sholat duhur kita jamaah bersama dengan menerapkan metode yang sudah hari ini akan disampaikan oleh Bapak Guru. Anak-anak, perlu diketahui bahwa sholat itu di dalam Al-Quran tujuannya utama adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, itu dasarnya sebenarnya tujuan utama sholat. Mengapa kira-kira anak-anak ini masih ada gitu ya berbuat kesalahan? Wajarlah kalau kesalahan sedikit-sedikit, tapi kalau kesalahannya berat, nah kemudian diulang-ulang, itu berarti bukan lupa, ya bukan lupa, tapi disengaja. Nah kalau disengaja, hukumannya adalah berat. Jadi hukumannya berat kesalahan itu. Pertama adalah dosa. Nanti ketika anak-anak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat, nanti anak-anak akan disiksa, dimasukkan neraka. Karena siksa dan masuk neraka itu nanti dianggaplah anak-anak itu nanti urusan nanti, begitu ya. Padahal itu bisa juga Allah itu memberi hukuman kalian itu di dunia, ya.
bisa juga di dunia. Satu contoh anak-anak, kalian belajar kok tidak bisa-bisa. Iya. Jadi belajarnya kok sulit, menghafal Quran juga sulit, begitu ya. Ini kan kelas tahfidz ya. Nah, ini kelas tahfidz, mestinya paling tidak beda dengan kelas-kelas yang lain dalam belajar, lebih mudah, misalnya begitu kan? Ya. Karena Al-Quran setiap hari dibaca. Kira-kira ada hal-hal yang menutupi anak-anak ini sehingga belajar itu ada kesulitan-kesulitan. Islam memberikan solusi. Apa solusinya? Solusi utama adalah melalui sholat, ya, melalui sholat. Karena amalan yang pertama kali akan dihisab itu adalah sholat. Jadi sebelum yang lain-lain dihisab, maka pertama kali yang akan dihisab, ditanya oleh malaikat atau dipertanggungjawabkan adalah tentang sholat. Karena itu sholat harus mendapat perhatian yang besar oleh pribadi-pribadi, oleh semua umat muslim mestinya. Apa yang harus diperhatikan? Nah, di sini anak-anak kita mulai masuk. Ya, mulai masuk sebelum sholat. Maka sebelum sholat dianjurkan, bahkan mendekati wajib ya, harus siap. Apa yang dipersiapkan? Jiwa, ya, jiwanya. Di samping jiwa juga raga. Di samping raga ada pakaian, tempat, begitu ya. Kalau tempat mungkin sudah, ya, tempat sudah suci ya. Pakaian juga sudah suci. Raganya juga sehat, ya. Nah, sekarang mungkin jiwa yang belum siap. Ingat anak-anak, sholat itu menghadap siapa? Menghadap Allah. Kalau kalian menghadap, ya Pak Guru aja ketika punya kesalahan, itu kan hati ini deg-deg ya. Nah, deg-deg kenapa? Takut, ya. Lebih-lebih dipanggil polisi. Hari Senin depan kelas 7A semua dipanggil ke kantor polisi, misalnya begitu. Kan tanda tanya semua tuh. Kesalahan saya apa, kemudian dicari-cari, kan begitu ya. Padahal kalian setiap berapa itu? 5 kali sehari dipanggil Allah melalui azan. Ya. Melalui azan. Itu panggilan untuk menghadap sebenarnya. Coba kalian sekarang diberi surat oleh Pak Polisi. Hari Senin harus datang ke kantor polisi. Tidak ada yang diberitahu apa kesalahannya. Kira-kira gimana kalian? Takut kan ya? Padahal kalian setiap hari 5 kali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendengar adzan, bagaimana perasaan anak-anak? Biasa-biasa ya. Nah, itu yang perlu dilatih. Ya, itu yang nanti perlu dilatih. Bagaimana cara melatih ketika ada adzan, anak-anak itu sudah mempersiapkan diri datang. Labbaik ya Allah, saya mau hadir, ini saya mau siap-siap. Nah, di samping siap-siap tadi, pakaian, tempat, ya, raga. Bagaimana kalau orang sakit? Orang sakit masih kewajiban sholat? Masih. Sampai kapan kewajiban sholat itu gugur terhadap seseorang? Sampai tidak bernyawa, kemudian tidak berakal, ya. Kalau hilang akalnya sudah tidak ada kewajiban. Selama masih ada akalnya, walaupun sakit, jadi sakit koma, ya, koma, tidak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa napasnya kelihatan gitu ya, tapi matanya bisa merespon, maka masih kewajiban sholat 5 waktu itu. Siapa yang bimbing? Yang masih
sehat. Betapa harusnya sholat itu dilaksanakan sampai tidak sadarkan diri, bukan sadar ya, koma ya, kesadarannya masih ada. Kalau sudah tidak sadar, nah itu sudah tidak ada kewajiban. Artinya akalnya hilang, maka tidak ada kewajiban. Itu artinya sholat itu sangat penting, karena yang dihisab yang pertama kali. Nah, bagaimana siap-siap ketika dipanggil adzan? Kalian harus tadi hatinya siap, ya Allah, berdoa, ya berdoa. Ya Allah, saya siap panggilan panjenengan, panggilanmu ya Allah, saya siap datang. Berdoa. Nah, doanya apa? Untuk menuju, ya, bisa doa misalnya istighfar. Istighfar sambil konsentrasi, bisa juga sholawat ya, bisa juga sholawat yang panjang. Misalnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim kama wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, itu bisa dibaca ketika ya, mendengarkan adzan, setelah mengikuti atau menjawab adzan. Yang pertama kali itu menjawab adzan, Allahu Akbar, kalian menjawab, ya, Allahu Akbar, sampai akhir. Kemudian berdoa setelah adzan itu, dilanjutkan sholawat tadi atau istighfar atau sholawat, ya. Kemudian hatinya ditenangkan, mau menghadap Allah. Sama kalian dengan menghadap ya presiden atau bupati atau siapa gitu ya. Padahal ini penguasanya seluruh dunia, maka kalian harus siap secara jiwa. Nah, ini sepintas ya yang siap-siap sebelum sholat. Jadi jiwanya harus dipersiapkan. Cara mempersiapkan, anak-anak bisa tadi membaca sholawat yang panjang tadi. Ya, sholawat apa tadi dalam tahiyat itu namanya? Sholawat apa? Hah? Sholawat dalam tahiyat itu. Hah? Kalau kepanjangan, kalian bisa Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad di dalam hati. Kalau mau diucapkan silakan. Atau Astaghfirullahaladzim, dinikmati, bukan hanya sekedar Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullah, tidak sekedar itu, tapi dinikmati sambil dirasakan di dalam otak, pikiran dan hati. Astaghfirullahaladzim, sambil mengingat-ingat kesalahan-kesalahan kepada Allah, ya, atau yang paling dekat, kesalahan-kesalahan terhadap teman, pernah memaki teman, pernah begitu ya, pernah mencuri pulpennya teman, pernah mengambil ya tidak izin, misalnya begitu. Nah, itu sambil istighfar, sambil selawat. Setelah siap semua, ya Allah, saya sudah siap menghadapmu. Kemudian melakukan sholat, takbir, Allahu Akbar itu. Nah, ketika takbir, betul-betul sudah siap menghadap bukan sama persis, mestinya lebih ya. Ketika kalian menghadap seorang penguasa, kalian kalau menghadap penguasa itu dari segi pakaian kan harus rapi gitu ya. Terus semuanya itu dikondisikan sehingga orang yang dihadapi itu tidak marah. Lebih-lebih kepada Allah ya, lebih-lebih kepada Allah. Itu anak-anak harus dilatih. Kalau tidak dilatih tidak akan bisa. Nah, nanti berikutnya ada latihan-latihan ya, berikutnya ada latihan.
Nah, setelah sholat, jadi dalam sholat berusaha menghayati makna. Kalau memang tidak bisa menghayati bacaan yang dibaca. Kalau memang tidak mengerti maknanya, menghayati bacaannya yang dibaca. Sambil dibaca berdasarkan hati dan pikiran. Mulut kalau sedang jadi imam, maka Fatihahnya dikeraskan ketika sholat jahar, ya. Ketika sholat sir, maka Fatihahnya dipelankan. Nah, itu anak-anak, untuk pertama di dalam sholat harus dihayati bacaannya, walaupun tidak tahu maknanya. Bagaimana menghayatinya? Pikiran dan hati harus tetap sambung. Ada dalam dunia tasawuf itu, dunia ini adalah dibagi dua. Jadi pikiran dan hati itu dunianya manusia. Sebenarnya isinya dunia itu pikiran Anda dan hati Anda, ya, hati kalian gitu. Nah, setelah sholat, anak-anak, ini yang sepertinya saya ngamati belum pernah dilakukan. Sebenarnya sholat itu harus berdampak kepada yang melakukan sholat. Apa dampaknya? Tenang, ya, tenang, tentram hatinya. Itu setelah sholat. Kalau ada orang setelah sholat kemudian hatinya masih tidak karu-karuan, lebih-lebih perbuatannya tidak karu-karuan, ya, banyak melakukan kesalahan, itu berarti sholatnya belum memenuhi syarat sebagai sholat, sebagai doa, sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih menduakan Allah. Jadi dampak sholat yang paling dekat adalah, ketenangan dan ketentraman jiwa, itu paling dekat. Nanti ada dampak sholat secara sosial. Mestinya begini anak-anak, setelah sholat kan ada bacaan-bacaan, ya, yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya istighfar, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya audus salam wa hayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Itu semua doa dan itu bagus sekali, ya. Itu dihayati, ya. Dihayati setelah sholat. Nah, setelah berdoa, ini yang juga sangat perlu. Apa yang harus dilakukan ketika berjamaah? Jadi sholat itu kan ada harian, ya, 5 kali 1 hari 1 malam. Kemudian ada mingguan. Apa sholat mingguan? Sholat Jumat. Kemudian ada tahunan. Apa itu? Ada 2, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, sholat harian itu jumlahnya biasanya tidak terlalu banyak karena dilakukan di musala-musala atau di rumah-rumah, ya, jamaah dengan keluarga, jamaah dengan sekitar musola itu. Kalau di masjid ya sekitar masjid. Di masjid Jumat yang mingguan itu lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak lagi. Sholat Idul Adha dan Idul Fitri itu lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak lagi. Nah, yang terakhir itu sholat di mana? Di Masjidil Haram. Sebenarnya ini anak-anak, untuk dampak sholat yang aspek sosial itu penting. Apa yang dilakukan mestinya oleh imam dan anggota jamaah? Ngumpul setelah jamaah. Nah, jamaahnya ditanya, Bapak Ibu,
ada apa yang bisa kita selesaikan bersama. Mari saling curhat habis sholat, ya, saling curhat. Atau anak-anak kesulitan apa? Pak, Kak, saya kesulitan mengerjakan matematik, misalnya begitu. Pak, saya kesulitan mengerjakan IPA. Pak, misalnya begitu ya. Itu setelah sholat, sharing dengan temannya atau yang imamnya. Imamnya yang membimbing untuk sharing, musyawarah bersama. Apa kesulitan-kesulitan? Pak, saya kesulitan kalau berangkat sekolah, Pak. Ini saya tidak ada yang ngantar. Saya pakai sepeda sendiri. Sepeda saya rusak terus, Pak. Jadi sepeda pancal rusakan lagi, Pak. Jadi kadang telat, saya dihukum. Ini bagaimana solusinya? Nah, bisa jadi nanti solusinya adalah mari kita urunan, kita belikan dia sepeda yang baru. Bisa jadi begitu. Karena jamaahnya banyak, bisa begitu. Kalau di kampung, misalnya ada bapak ibu, bapak ibu, saya kesulitan ekonomi, saya setiap hari ini makan 1 hari, anak saya 3, misalnya begitu ya. Ini kalau di kampung. Kalau di sekolah, lain lagi persoalan. Nah, ini bisa ketika sholat 5 waktu itu diterapkan begitu, ya, diterapkan begitu. Nanti tahu jamaahnya itu, ya, siapa yang kesulitannya besar, siapa yang ringan, nanti siapa yang harus dibantu lebih dulu. Maka dalam jamaah itu sang imam seyogianya setiap selesai sholat menanyai anggota jamaahnya siapa yang absen dulu, siapa ini yang tidak datang. Oh, Mas Arifin, dan begitu ya. Mas Arifin yang nggak datang, ditanyakan jamaah yang lain, kenapa Arifin tidak datang? Kemarin itu agak sakit, Pak. Misalnya begitu ya. Kemarin agak sakit. Sakit apa? Ada yang tahu? Tahu, Pak, sekarang di rumah sakit. Lah, mari ya, habis ini kita ke rumah sakit semua. Misalnya begitu. Atau, oh Pak, ini kok tidak ada jamaahnya. Oh, kemarin umroh, Pak. Misalnya begitu ya. Kemarin umroh, Pak. Lu kok tidak beritahu? Iya, Pak, diam-diam karena dapat rezeki langsung daftar umroh kemudian berangkat. Oh, kita doakan bersama sekarang agar umrohnya menjadi makbul. Nah, begitu itu, insya Allah ketika selesai sholat, karena jiwanya sudah tenang tadi ya, jiwanya tenang, tentram, sudah siap membantu orang lain, insya Allah akan mudah sekali untuk mengetuk hati-hati jamaah itu agar mau membantu kesulitan warga jamaahnya. Ini sebenarnya makna sholat, ya, makna sholat atau dampak sholat secara sosial. Saya lihat mungkin hanya masjid-masjid tertentu, tapi saya belum pernah menemukan yang begitu ya. Setelah sholat kemudian menghadap jamaah, ditanya satu-satu. Berdiri imamnya, kemudian tanya, hari ini siapa yang tidak hadir jamaah? Loh, alangkah indahnya ya begitu ya. Jadi satu keluarga itu di masjid, kalau di musola itu menjadi satu keluarga yang luar biasa. Ada kesulitan disampaikan setelah sholat. Nah, anak-anak, itu sebagai awal ya, awal pembelajaran saya mengenalkan kalian betapa pentingnya tentang sholat. Nanti kita praktekkan, ya, kita praktekkan bersama bagaimana caranya. Itu ada doa-doa setelah adzan, sebelum iqamah ya, setelah adzan, sebelum iqamah. Itu ada doa-doa yang bisa dibaca. Kenapa dulu ulama-ulama itu di musola-musola ada pujian itu? Sebenarnya anak-anak itu dalam rangka menyiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya kira itu anak-anak yang paling penting ya. Yang paling penting untuk hari ini pembelajarannya. Jadi nanti itu selanjutnya adalah prakteknya. Selanjutnya adalah
praktek. Nah, ketika praktek nanti kita coba ya, kita baca sebelum sholat atau sebelum iqomah ya, sebelum iqomah, dan kita sholat, kita usahakan sholatnya tumaknina, bacaannya pelan-pelan ya, gitu ya. Nah, saya kira itu ya yang perlu saya sampaikan untuk materi yang hari ini. Kemudian langkah berikutnya adalah praktek ya, praktek nanti di lain hari. Saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan saya Bapak Guru sampaikan bisa dipahami oleh anak-anak, dan walaupun belum praktek nanti bisa dipraktekkan sendiri-sendiri untuk awal oleh anak-anak. Ada yang bertanya? Tidak ada. Kalau nggak ada, saya akhiri. Ya, saya akhiri. Sekian. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam